Halo, selamat pagi rekan-rekan, kembali ketemu lagi dengan saya Alvin Fahmi di channel Lowo Ijo. Video ini adalah report hasil pertemuan ketiga. Ini pertemuan ketiga belajar renang anak kedua saya sih Nyal. Usianya 3 tahun yang beberapa hari lalu mulai saya ajari berenang, dan ini adalah pertemuan ketiga dia berlatih berenang. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya, kemampuannya dia setelah 3 kali pertemuan berlatih berenang menggunakan teknik-teknik atau treatment pada video yang sudah saya unggah sebelumnya. Seperti biasa, kami datang ke kolam renang pada pagi hari agar cuaca tidak terlalu panas dan kolam renangnya belum terlalu ramai sehingga tidak terganggu oleh orang lain pada saat latihan. Dan juga pada pagi hari badan masih fit, konsentrasi masih bagus, segar, bugar, sehingga latihan menjadi lebih masuk. Kegiatan pertama yang kami lakukan, pertama kali pasti saya melakukan pemanasan sama anak saya Nyal untuk meregangkan otot-otot agar nanti pada saat berenang tidak kram. Kita tidak mau kan kalau nanti pada saat berenang tiba-tiba kaki kita kram, itu bahaya sekali. Jadi pemanasan sebelum berenang adalah wajib. Selain itu, pada pemanasan ini saya juga melatih teknik blow bubble si Nyal pada saat posisi berdiri di atas, dan juga memastikan bahwa dia masih ingat dengan kemampuannya yang sudah dia pelajari pada 2 kali pertemuan yang sebelumnya, yaitu keluarkan nafas melalui hidung pada saat kepala berada di bawah permukaan air, dan ambil nafas menggunakan mulut pada saat kepala di atas permukaan air. Harapannya agar dia terbiasa dengan cara bernafas seperti ini dan refleks-refleksnya terbentuk dengan baik dan benar. Kalau nanti pada saat dia berlatih, dia mampu untuk mendorong ke bawah menggunakan tangannya sehingga kepalanya terangkat ke atas permukaan air, sudah bisa dipastikan kalau dia sudah menguasai teknik blow bubble, dia akan menguasai teknik berenang secara sepenuhnya. Selanjutnya kami langsung nyemplung ke kolam. Pada pelatihan ketiga kali ini saya sudah tidak memberikannya dia alat bantu pelampung, karena saya pikir dia sudah mampu menggerakkan tangan dan kakinya dengan cukup kuat sehingga dia mampu mendorong tubuhnya untuk maju ke depan. Jadi saya putuskan untuk pertemuan kali ini dia sudah tidak lagi memerlukan bantuan pelampung. Nanti secara naluri bertahan dengan sendirinya dia akan mencari titik pemberhentian untuk bertahan, dan dia akan memaksa otot-ototnya untuk selalu bertahan dan mencapai tujuannya. Dengan perhitungan yang tepat, saya tidak khawatir dia akan tersedak atau kemasukan air, karena di 2 kali pertemuan sebelumnya saya sudah membekalinya dengan refleks bernafas pada saat berenang. Satu-satunya alat yang dipakai untuk latihan kali ini, pertemuan ketiga kali ini, hanyalah kacamata renang saja. Menurut saya, kacamata renang adalah alat yang wajib ada pada saat latihan berenang. Tujuannya jelas, agar mata tidak iritasi, pandangan menjadi jelas, dan pada saat berenang akhirnya menjadi tenang dan nyaman. Terkadang hal tersulit dalam melatih renang anak, terutama anak balita, adalah meyakinkan dia agar berani untuk berenang di kolam yang dalam. Kenapa harus berada di kolam yang dalam? Karena dengan berada di kolam yang dalam, dia akan berusaha dengan penuh tenaga untuk mencapai tujuan titik teraman, dan secara naluri dia akan menggerakkan segala otot-ototnya untuk mencapai tujuan itu agar dia tidak tenggelam. Namun tentunya harus menggunakan perhitungan jarak yang tepat. Bagaimana mengkomunikasikannya?
Satu, Anda harus mengkomunikasikannya secara verbal dengan dia secara baik-baik dan penuh dengan perasaan sehingga dia tersentuh dan meyakinkan dia agar untuk mau belajar di kolam yang dalam. Anda bisa menggunakan kata-kata untuk meyakinkan dia seperti contohnya, kamu bisa nak, kamu pasti bisa. Atau Anda juga bisa menggunakan, papa akan menolongmu jika kamu tenggelam, yakinlah papa ada di sebelahmu. Atau kata-kata lain misalnya, seorang papa tidak akan membiarkan anaknya tenggelam, maka dari itu jangan takut, yuk papa dampingi kamu berenang. Atau dengan kalimat-kalimat lain yang bisa membuatnya yakin bahwa dia akan selamat dan tidak akan tenggelam. Konsekuensinya kita harus benar-benar melakukan apa yang pernah kita katakan agar trust tertanam pada diri anak kepada kita. Sesekali peluk dia pada saat ketakutan, puji dia pada saat dia berhasil, dan boleh Anda selingi dengan canda tawa di tengah-tengah pelatihan. Dengan menggunakan teknik-teknik dan cara-cara berenang yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, saya rasa pada pertemuan ketiga kali ini perkembangan renangnya si Enyal sudah sangat maju signifikan. Meskipun memang kemampuan untuk dia untuk bisa mengangkat kepala sampai di atas permukaan air, untuk bisa bernafas, mengambil nafas di atas permukaan air, memang dia belum mampu untuk melakukannya. Namun setidaknya otot-otot kaki dan otot-otot tangannya dia sudah mampu untuk mendorong tubuhnya maju ke depan kira-kira 3-4 meter, dan dia sudah tidak memerlukan pelampung lagi untuk pelatihan kali ini. Bisa jadi perkembangan berenangnya, kemampuan otot-otot tangan, otot-otot kakinya, refleksnya, dan ketidakmampuan dia untuk bisa mengambil nafas sampai ke atas permukaan air, bisa jadi ini bisa stagnan sampai di pertemuan yang ke-10. Namun hari ini bukan hal masalah besar karena memang kita harus membentuk otot-otot serta refleks-refleksnya dengan benar, dan itu tidak mudah. Itu perlu pelatihan beberapa kali. Tidak ada sesuatu yang instan yang bisa kita capai tanpa ada proses. Dan selanjutnya saya yakin sekali dia akan mampu untuk bernafas dengan baik pada saat berenang dan bisa berenang dengan benar pada saat nanti di pertemuan yang ke-20. Yakin pasti bisa, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses, dan menikmati proses adalah suatu keindahan tersendiri bagi saya dan bagi putra-putri saya. Saya Alvin Fahmi dari channel Lawa Ijo, undur diri, selamat pagi, selalu sehat.